Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dengan Bunda siapa dan dari mana ini? Dari Kak Uli dari Aceh. Baik, Kak Uli di Aceh. Apa kabar Kak Uli, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Kegiatannya hari-hari sibuk apa ini? Eh, Ibu rumah tangga dengan 2 anak juga bekerja Bekerja di mana ini? di kantor di Oh, kantor BPKD Kota Masya Semangu. Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai ibu-ibu yang masih tetap bekerja di tengah-tengah kesibukannya. Nah, di tengah-tengah Insya Allah. Amin. kesibukan Kak Uli ini, boleh kan Iya. kami tanya-tanya ya? Di tengah kesibukan Boleh. Kak Uli sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja kantoran ya, dari mana nih Kak Uli bisa kenal Camp Sholawat? Bagaimana Eh, ceritanya? iya. Itu dulu 2 tahun yang lalu ya sekitar gitu ya, Mm-mm, kurang lebih. Lihat dari status WA-nya teman teman ya. sekantor. Mm-mm, Jadi pas itu temen tuh udah nggak kerja lagi di kantor. Jadi mm-mm. kan sering lihat status dia. Awalnya nggak berani sih, nggak cuma nengok aja tapi ini apa ya Hmm, gitu, nggak berani masuk linknya kan. Karena kan ya, sering dengar-dengar tuh tentang link tuh gini-gini, kita nggak boleh asal tekan kan. betul. Tapi nggak tahu-tahu, tapi teringat-ingat. Nanti Mm-mm, tengok, habis itu teringat-ingat jadi habis asar, habis mm-mm, sholat asar ingat lagi apa ya itu. Nah, nengok lagi, ingat teman tadi kan, kebetulan ya, masih ada. mm-mm, Jadi langsung masuk, Bismillah langsung masuk kan. mm-mm, Terus dari situ taunya dari snap kawan. mm-mm. Di awalnya Nama, cuma lihat-lihat status ya. ah, Nah, iya, pas, iya. oh baik, pas masuk apa kesan pertama yang Kak Uli dapatkan? Eh, Awalnya nunggu itu kan, apa Mm-mm, nih, linknya kan nggak, kan lama itu mulainya, mm-mm, baru beberapa orang kan yang anggotanya, yang mm-mm, peserta trainingnya. mm-mm, Dia awal-awal ya lihat video kan, dikirim sini kirim video kan, mm-mm, video-video tentang selawat gitu kan. mm-mm. Sebelum-sebelumnya kan nggak pernah ya, Ya, bukan nggak pernah, ada sih kayak orang tua kita ngomong kan tentang bersalawat, tapi mm-mm, kan nggak pernah tuh yang kayak detail kali seperti dari Kam Salawat, mm-mm, yang kayak fadilahnya salawat itu seperti yang kita dengar dari Kam Salawat. mm-mm. Ya alhamdulillah. Awalnya sebelum kenal Kam Salawat itu palingan bersalawat itu kurang 1.000 pun tuh jarang. Tapi, Iya. tapi memang sebelumnya punya amalan sholawat ya Kak Uli ya? Punya, karena kan Mm-mm. dengan satu hal kondisi Ya, Kak Uli memang harus bersalawat, tapi tidak sampai banyak seperti di Kam Salawat. oh Masya 1.000 itu Allah. jarang gitu. Iya, iya, iya. Paham, paham, paham. Itu juga Ah, kami dulu juga sama lah ya. Setelah ah, kenal Camp Sholawat, dikenalkan dengan metodenya, akhirnya oh mindset kita jadi berubah. Nah, Masya iya, Allah. Nah, nggak bayang tuh mm-mm. kok bisa. Malah dulu kan 300 aja, wow banyak gitu kan. Dan Iya masya betul. Allah rasanya. Heeh. Ini 10.000, misalnya kayak 5.000 aja, ya Allah, nggak, kok Mm-mm. bisa ya gitu. Tapi ternyata bisa di Camp Salawat. Kan awalnya cuma dikasih 3.000 Kak. Ya, Iya, ya 3.000 kan heeh, kita kan dulu dengar 300 saja udah heeh, gimana nih caranya ya gitu. Apa kita iya, harus duduk di tempat sholat atau bagaimana gitu. heeh, heeh, iya, Apalagi dihadirkan 3.000, oh ternyata pas gabung Camp Sholawat mindset kita yang dirubah. Nah sekarang heeh, gimana Kak setelah masuk di Camp Sholawat 2 tahun yang lalu, kalau sekarang berarti kan udah jalan 2 tahun nih. Kira-kira iya. sudah berapa nih dalam satu hari satu malamnya Kak? Itu yang istiqomahnya, Mm-mm. istiqomahnya itu baru cuma 20.000. 20.000 mah bukan cuma Itu lagi tuh Kak. itu ya. Tapi kan kadang kan kondisi sakit, Iya, misalnya atau kita sibuk iya, kali, sibuk iya. sangat kan. Mm. Jadi kayak Gurunda bilang, kalau kita udah istiqomah tuh harus qadha ya Ya, besoknya. mm-mm. Jadi untuk Gitu. mensiasati gitu ya.
Heeh. menjaga istiqomah harus dikodok ya. Ya kalau Ya, itu Masya kan Allah. Gurunda, seperti Mm-mm. Gurunda bilang. 20.000 itu udah Masya Allah itu. Dari saking sibuknya sebagai ibu rumah tangga, kan kita paham ibu rumah tangga itu bukan Heeh. pekerjaan yang mudah itu. Kan kebanyakan kita contoh orang-orang yang waktunya senggang gitu kan, itu Iya. kadang 3.000 aja, wah Masya Allah itu minta ampun susahnya. Iya, dulu benar Masya gitu. Allah. Baik Kak Uli, setelah Iya. sampai nih di titik bisa istiqomah ya 20.000 ini ya, 20.000 yang Iya. istiqomah, belum yang nggak istiqomah tuh bisa berapa tuh. Nah sudah apa yang sudah Kak Uli dapatkan nih, yang sudah mengefek dalam kehidupan Kak Uli sendiri, apa yang sudah Kak Uli rasakan? Iya. Banyak ya, banyak, Mm-mm. masya Allah. Sebutkan salah satu Eh, saja. iya. Seperti nikmat ibadah. Mm-mm. Kalau dulu kan dia misalnya di dalam baca Quran, Mm-mm. pernah berpikir kalau awal-awal ikut berbanyak salawat kan. Mm-mm. Jadi ini gimana ya dengan cara ibadah yang lain kayak gitu Mm-mm. kan. Jadi seperti di bulan puasa, itu Mm-mm. kan pas ikut salawat itu mau Ramadan. Jadi Mm-mm. kan udah kebiasaan setiap Ramadan itu satu hari misalnya 4 kali khatam. Mm-mm. Ya, 4 kali khatam, 4 juz. Mm-mm. Jadi kan ini gimana ya? Salawat harus banyak, harus dapat segini. Waktu itu masih Mm-mm. 10.000. Mm-mm. Waktu total awal-awal harus Mm-mm. 10.000. Sementara juga ini Al-Quran juga harus dikejar gitu. Dah. Mm-mm. Tapi ternyata dengan rupanya dengan kita bersalawat malahan rasanya waktu itu ada aja, kayak Mm-mm. bisa aja. Mm-mm. Terus ngajinya juga baca Qurannya juga kok lebih nikmat kayak gitu. Mm-mm. Kok nangis ya gitu. Masya Sebelumnya Allah. kan sebelumnya memang kayak pengen baca Mm-mm. terus gitu kan, tapi nggak ada yang kayak nangis, nggak ada yang kayak ya Allah kayak gitu. Kalau sekarang ya Allah kayak gitu. Kalau baca Quran tuh ya Allah kayak nggak bisa jelasin. Namanya kayak ini mah enak gitu. Mm-mm. Masya Allah ya, itu udah satu kenikmatan ya, kenikmatan Mm-mm. yang tiada tara lah ya dibandingkan mendapatkan dunia gitu, Masya Allah. Mm-mm. Baik, Kak Uli, di samping kesibukan Kak Uli sebagai ibu rumah tangga dan pegawai kantor, ya Kak Uli juga Iya. mungkin di rumah ada majelis taklim gitu, ada nggak Kak? Iya, Nah, ada ikut majelis. mm-mm. Itu hari Selasa ada majelis, Masya malam Allah. Selasa, malam Jumat, hari Jumat, Mm-mm. hari Sabtu, hari Mm-mm. Ahad. Baik, pertanyaannya, apa yang Ya. membedakan majelis sholawat dengan camp sholawat Kak? Kalau di majelis biasa ikut itu kan memang majelisnya Rasulullah juga, karena Ya, sebelum dimulai mm-mm. dengan terus baca kitabnya kita baca maulid Betul. ya kan. Tapi di situ kan ada ustazahnya cuman kayak misalnya jelasin kita harus banyak bersalawat, Mm-mm. tapi tidak ada metodenya kan gimana cara Mm-mm. kita berbanyak salawat. Tapi di Betul, salawat itu betul. selain kita dikenalkan salawat, apa idahnya salawat, segala-segala apa itu fadilah fadawatnya itu lebih dapat di sini di camp salawat. Mm-mm. Beda dengan majelis biasa. Mm-mm. Kalau di majelis biasa kan memang kita dikenalkan dengan Rasulullah itu seperti apa, Mm-mm. bagaimana Rasulullah, ciri-ciri Rasul segala macam seperti Mm. itu kan. Tapi kita tidak diperkenalkan dengan gimana caranya bersalawat. Cuma dibilang kita harus banyak bersalawat, kita harus banyak bersalawat. Tapi Mm-mm. caranya tuh tidak pernah dibilang Mm-mm. seperti itu. Yang Masya di Allah. camp salawat ini, masya Allah, masya Allah sekali di camp salawat. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terakhir Kauli, apa pesan Iya, dan pesan buat sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang mendengarkan, ya, terutama sahabat-sahabat kita yang ada di Batam, di Kuningan, dan juga ada di iya. Bogor, juga sahabat-sahabat kita yang ada di Hong Kong. Silakan Kak. Ya, bismillah. Ya teman-teman semuanya, pesan Kak Uli, Mm-mm. jangan pernah tinggalin sholawat. Mm-mm. Jangan biarin. Ini dan satu lagi tasbih. Tasbih digital ini memang sangat-sangat terikat dengan kita bersalawat. Jangan bilang kita misalnya aku bersalawat tapi tasbih enggak. Mm-mm. Karena saya sendiri misalnya di tasbih udah nggak di tangan. Misalnya lagi cuci piring, tasbih nggak di tangan. Misalnya agak lama ini, pasti nggak bersalawat. Mm-mm. Jadi teman-teman pakai tasbihnya. Sebisa mungkin jangan pernah dilepas tasbihnya dan jangan pernah tinggalin camp selawat. Terus
jangan pernah jauh-jauh dari Kim Salawat. Karena karena memang dengan berada di Kim Salawat ini bisa mendekatkan kita semakin istiqomah bersalawatnya, semakin banyak bersalawatnya, semakin nikmat, semakin semakin rasa yang nggak bisa kita bilang, nggak bisa kita jelasin kalau kita nggak rasain. Ya itu aja. Baik, baik. Baik, terima kasih Kak Uli atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk bisa kami wawancara dan hadir di malam hari ini. Semoga Kak Uli diberikan keistiqomahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.